Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lailan Amelia Harahap dari Politeknik Negeri Medan, Program Studi Perbankan dan Keuangan, NIM 2105072026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Berikut adalah materi yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, kegiatan perusahaan dagang. Yang keempat, perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang kelima, hal penting yang harus diperhatikan perusahaan dagang yang terbagi atas inventory control, cash flow atau arus kas, profit perusahaan, kelancaran utang piutang, rekening akuntansi yang digunakan, dan yang keenam adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utama ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang atau biasa yang disebut dengan stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi, ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengelolaannya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah: yang pertama ada distributor, yang kedua ada agen tunggal, yang ketiga ada pengecer, yang keempat ada toko swalayan, yang kelima ada toko serba ada atau biasa yang disebut dengan tos serba, dan yang terakhir ada pusat barang-barang grosir. Nah, perusahaan dagang sendiri memiliki karakteristik nih. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang ini adalah: yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Dan yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada berdasarkan produk yang diperdayakan. Nah, secara berdasarkan produk yang diperdayakan ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya kayu gelondongan dan mesin bubut. Nah, yang kedua ada perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya ransel, pakaian, kulkas. Selanjutnya berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Nah, berdasarkan macam konsumen yang terlibat terbagi atas 3. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya nih, pedagang grosir. Yang kedua ada perusahaan dagang perantara atau middleman, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Yang ketiga ada perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya nih warung, kios, dan swalayan. Lalu ada kegiatan perusahaan dagang. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya,
untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok atau cost, barang yang terjual, dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya, dalam suatu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan, meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, mesin cuci, dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Biaya operasional suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko, seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan jenis ini, ada 4 komponen penting, yaitu barang masuk atau pembelian, kas keluar atau biasa disebut dengan pengeluaran, lalu ada barang keluar atau yang disebut dengan penjualan, dan juga kas masuk atau yang biasa disebut dengan pendapatan. Nah, setelah kita membahas dengan perusahaan dagang tadi, apa sih perbedaan antara akuntansi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tetapi ada pada perusahaan dagang. Akun-akun berikut ini hanya dijumpai pada perusahaan dagang saja, yaitu adalah yang pertama ada akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Lalu yang kedua, adanya akun penjualan. Akun penjualan ini akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Yang ketiga, ada akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, ada harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima, akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika terjadi transaksi. Yang keenam, akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketujuh ada akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen, namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisinya yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Lalu yang kedelapan ada beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Dari beberapa aktivitas dan akun yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi dagang lebih ditekankan pencatatan barang-barang dagangan, baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Selanjutnya adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Yang pertama ada inventory control. Pencatatan persediaan barang atau inventory control di bidang akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu metode persediaan periodik dan perpetual. Dalam metode periodik, adanya transaksi pembelian tidak didebet pada rekening persediaan, tapi pada rekening pembelian. Begitu pula dengan transaksi penjualan, tidak dikredit pada rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Sedangkan pada metode perpetual,
Baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan akan dicatat setiap barang yang dijual. Dengan cara ini, catatan akuntansi akan secara terus-menerus memperlihatkan jumlah persediaan yang ada. Selanjutnya ada cash flow atau biasa yang disebut dengan arus kas. Inti dari pengelolaan perusahaan dagang adalah arus kas. Dengan dana kas yang terkelola dengan baik, semua aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga. Baik itu untuk dana operasional perusahaan, hutang piutang yang jatuh tempo, ataupun bila perusahaan ingin berinvestasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan khususnya kas masuk dan kas keluar sangat penting dalam menentukan baik tidaknya kondisi keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada profit perusahaan. Profit perusahaan adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Tanpa profit, perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Ketika perusahaan dagang mengalami hal ini, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain dan bisa membuat perusahaan gulung tikar. Mengembangkan bisnis dan meningkatkan profit adalah suatu tantangan yang berkelanjutan. Untuk itu, kamu dituntut untuk terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis di era pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini. Selanjutnya ada kelancaran utang piutang. Utang usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Dalam membantu arus kas, umur piutang menjadi penentunya karena penghasil kas adalah dari konsumen. Makin lama umur piutang, maka perusahaan akan sulit mendapatkan kas. Selanjutnya ada rekening akuntansi yang digunakan. Akun-akun yang dapat digunakan untuk perusahaan dagang lebih variatif dibandingkan jenis usaha jasa atau jenis usaha manufaktur. Perusahaan akan terbantu bila mereka menggunakan program akuntansi. Umumnya software tersebut sudah menyediakan rekening yang sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya ada bagian dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Nah, tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi transaksi dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai penjual, Anda telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli. Maka transaksi seperti ini bisa kita identifikasikan sebagai transaksi penjualan tunai. Selanjutnya dibuat dan diterima lalu dicatat di dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus akan kita bahas lebih mendetail pada pembahasan selanjutnya. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Dan apabila jika transaksinya banyak, pasti akan sulit untuk mengelompokkannya, sehingga kita membutuhkan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang menjadi wadah untuk transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Nah, dari bukti transaksi, beberapa transaksi juga bisa dicatat langsung ke buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang pada umumnya juga membuat buku besar khusus atau biasa disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan dari beberapa akun tertentu, misalnya akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain dari jurnal umum, informasi data buku besar untuk perusahaan dagang juga diambil dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Dari buku besar tadi disusun ke dalam neraca saldo.
Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Lalu, disesuaikan dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadinya transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo. Jurnal penyesuaian adalah salah satu contoh tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang yang penting untuk diketahui. Setelah ayat jurnal penyesuaian diikhtisarkan dalam kertas kerja. Nah, kertas kerja ini untuk merangkup semua akun-akun yang telah kita gunakan tadi untuk mempersingkat. Selanjutnya dilaporkan dalam bentuk neraca saldo disesuaikan yang didapat dari penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu ditutup menggunakan ayat jurnal penutup. Setelah menyiapkan seluruhnya, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Setelah itu dirangkum ke dalam neraca saldo setelah tutup buku. Tahap ini penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Mengapa perlu disesuaikan? Karena untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Dibalik menggunakan ayat jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik, karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, di mana pada saat penjualan dicatat sebagai pendapatan atau transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Selanjutnya adalah pengelompokan transaksi di jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah semua jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis. Jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry-entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Dalam pencatatan pembukuan akuntansi dikenal dengan istilah jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal serbaguna yang mencatat untuk semua transaksi. Dalam kasus ini, jika semua transaksi dimasukkan ke dalam jurnal umum, pencarian informasi terhadap transaksi tersebut akan menjadi sulit. Maka dari itulah jurnal khusus dimunculkan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang adalah terjadi pada perusahaan. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang. Jurnal khusus terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan serta aktiva lain secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian. Yang termasuk di dalamnya adalah peralatan kantor, jasa, barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nantinya pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau aset yang terkait dengan pembelian.
Misalnya, debit yang berkaitan dengan pembelian perlengkapan kantor akan menjadi akun biaya persediaan. Jurnal ini juga mencakup tanggal pencatatan, nama pemasok yang dibayar, referensi dokumen sumber, dan nomor faktur. Tambahan opsional untuk kumpulan informasi dasar ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran dan otorisasi nomor pesanan pembelian. Lalu yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan secara terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi berikut biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan, yaitu tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, dan jumlah penjualan, yaitu debit akun piutang dagang dan kredit akun penjualan. Pada dasarnya, jurnal penjualan hanya mencatat piutang. Ini berarti bahwa penjualan yang akan dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan. Sebuah penjualan yang dibuat dengan uang tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Namun terkadang pada prakteknya masih ada yang mencatatkan dan menggabungkan penjualan tunai dalam jurnal penjualan. Informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang dikeluarkan untuk pelanggan. Transaksi penjualan per hari akan dicatat pada jurnal penjualan, yang kemudian disederhanakan untuk diposting ke dalam buku besar di akhir periodenya. Pada setiap periode pelaporan, jumlah total debit dan kredit dicatat ke dalam buku besar umum. Jika Anda ingin meneliti dan melihat saldo yang telah tercatat dalam buku besar umum, Anda dapat merujuk kembali ke jurnal penjualan dan dapat menggunakan nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan untuk mengakses salinan faktur. Konsep jurnal penjualan adalah sebagian besar terbatas pada sistem akuntansi manual dan biasanya jurnal khusus ini tidak selalu digunakan dalam sistem akuntansi terkomputerisasi. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Jurnal ini berisi bidang-bidang sebagai berikut, yaitu tanggal, nama pelanggan, identifikasi penerimaan uang tunai, dan kolom debit dan kredit untuk mencatat kedua sisi setiap entry. Entry normal adalah debit untuk uang tunai dan kredit untuk penjualan. Mungkin ada banyak entry tambahan dalam jurnal ini, tergantung pada frekuensi penerimaan uang tunai dari pelanggan. Saldo dalam jurnal penerimaan kas secara teratur diringkas menjadi sebuah agregat dan diposting ke buku besar. Jika seseorang perlu menyelidiki penerimaan kas secara spesifik, mereka mungkin memulai dari buku besar dan kemudian pindah ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Jika jurnal sebelumnya digunakan untuk mencatat transaksi kredit, maka jurnal penerimaan kas difungsikan untuk transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain adalah penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci, contohnya transaksi secara tunai perusahaan dagang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Semua arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah seperti pembayaran kas untuk pembelian tunai, pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran utang atau kreditor, pembayaran kas untuk berbagai biaya seperti sewa, iklan, upah, dan gaji, dan sebagainya. Pembayaran kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak berwujud. Pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Dengan demikian, setiap perusahaan dapat merancang jurnal khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Oleh karena itu, jurnal dalam suatu perusahaan akan berbeda-beda dengan perusahaan lain. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut sejenis, ada kemungkinan jurnal yang dirancang mempunyai bentuk yang sama.
Sekian untuk pemaparan materi akuntansi perusahaan dagang. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, sampai jumpa kembali.